Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Maulana Hadian dari kelas 12 ACE 2, nomor absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Menurut pendapat masyarakat Cirebon bahwa nama Kalijaga berasal dari nama dusun Kalijaga di Cirebon, dengan alasan Sunan Kalijaga pernah tinggal di Cirebon dan bersahabat erat dengan Sunan Gunung Jati. Namun fakta menunjukkan bahwa di dusun Kalijaga tidak terdapat ada kali sebagai ciri khas dari dusun tersebut. Sedangkan menurut logika, munculnya nama dusun Kalijaga setelah Sunan Kalijaga tinggal di dusun itu. Menurut riwayat dari kalangan Jawa mistik, mengaitkan nama Kalijaga dengan kesukaan Sunan Kalijaga berendam di sungai atau kali, sehingga seperti orang yang sedang menjaga kali. Riwayat ini menyebutkan bahwa nama Kalijaga muncul setelah Joko Saik disuruh bertapa di tepi sungai oleh Sunan Bonang selama bertahun-tahun. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Santi Kusumo. Dia adalah putra Empu Santi Badra dan kakeknya bernama Badranala dan buyutnya bernama Maladresmi, Raja Lasem yang bergelar Raja Suwardana. Nama lain Sunan Kalijaga antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga adalah adik dari Dan Empu Awang atau Santi Puspo Sayyid Abu Bakar, dan Sunan Kalijaga adalah anak terakhir dari 10 bersaudara. Ketika wafat, ia dimakamkan di desa Kadilangu dekat kota Demak, Bintara. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan mempunyai 3 putra, Umar Said, Dewi Rakayuh, dan Dewi Sofia. Maulana Ishak memiliki anak bernama Sunan Giri dan Dewi Saroh. Mereka adalah kakak beradik. Sunan Kalijaga juga menikah dengan Putri Arya Dikara. Dari pernikahan itu lahirlah Raden Ayu Panengah yang setelah dewasa menikah dengan Ki Ageng Ngerang III. Merekalah orang tua Ki Penjawi, salah satu sesepuh Mataram. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Kalijaga membawa paham keagamaan yaitu Salafi, ala kejawen yang bermotokan Manunggaling Kawula Gusti. Ini terbukti dari sikap tegas beliau yang ikut berada dalam barisan Sunan Giri saat terjadi sengketa dalam masalah kekafiran Syekh Siti Jenar, dengan ajarannya bahwa manusia dan Tuhan bersatu dalam zat yang sama. Sunan Kalijaga sangat toleran terhadap budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh diserang pendiriannya, maka mereka harus didekati secara bertahap dengan mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga memiliki keyakinan jika Islam sudah dipahami, maka dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Tidak heran jika ajaran Sunan Kalijaga terkesan psikentris dalam mengenalkan Islam. Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Ilil Irir dan Gundul-Gundul Pacul. Dialah menggagas baju takwa, perayaan Sekatenan, Garabed Maulud, serta lakon carangan layang Kalimasada dan Petruk Dadi. Lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin serta masjid diyakini pula dikonsep oleh Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Bajumas, serta Pajang. Adapun beberapa sifat yang bisa diteladani dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah sosok yang sangat bijaksana. Sunan Kalijaga adalah sosok yang lembut hatinya. Alih-alih berdakwah dengan cara yang keras, ia lebih memilih berdakwah lewat seni. Sunan Kalijaga dikenal sebagai sosok yang pandai dan cerdas sebab ia mau belajar dan berguru pada orang yang tepat. Tentu 2 hal ini yang wajib kita teladani. Sunan Kalijaga dikenal sebagai sosok yang istiqomah dan tekun, utamanya dalam berdakwah.
Sunan Kalijaga sosok yang toleran, tidak memaksakan apa-apa yang ia ajarkan, semua ia sampaikan dengan santun dan halus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.